Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya akan membagikan info tentang obat untuk membunuh telur-telur lalat buah yang ada di dalam buah cabai. Mari kita saksikan videonya. Di sini ada 3 obat, yaitu yang pertama DuPont Lanet, yang kedua Kurakron, dan yang ketiga Dangke. Ini khusus untuk lalat buah, dan ini amat ampuh untuk menangani serangan lalat buah, baik lalat buahnya sendiri ataupun telurnya yang sudah ada di dalam buah cabai. Ini DuPont Lanet yang berbahan aktif metomil 25%. Ini untuk serangan ulat-ulat yang berada di dalam buah. Racun ini bersifat sistemik dan mampu masuk ke dalam buah, meresap ke dalam buah untuk membunuh larva-larva yang ada di dalam buah cabai. Jadi buah cabainya tidak akan busuk apabila rutin menyemprot dengan DuPont Lanet ini. Bahan aktifnya metomil 25%. Dan ini Dangke, yang sama bahan aktifnya metomil, tetapi di sini agak tinggi persennya, 40%. Dan ini pun sama-sama ampuh dengan Lanet untuk mengatasi serangan lalat buah, khusus yang ada di dalam buah cabai. Apabila lalat buah menyuntik telurnya di dalam buah cabai, jadi kita perlu menyemprot menggunakan Dangke atau Lanet untuk membunuh larva-larva yang ada di dalam buah cabai agar cabainya tidak membusuk dan gugur berjatuhan. Dan Kurakron ini racun kontak dan lambung. Ini khusus untuk lalat buahnya. Apabila kita menyemprot, sekiranya lalat buah ada di sekitar pohon-pohon cabai, jika terkena terus mati. Tetapi Kurakron ini sekadar membunuh apabila terkena. Kalau tidak kena sasarannya, maka sasarannya tidak akan mati. Dan Kurakron ini bersifat kontak dan lambung. Dia tidak bisa menyerap ke dalam buah cabai untuk membunuh ulat. Justru ini khusus untuk hama-hama saja. Hama seperti terip, kutu kebul, apit, lalat buah. Dan biasanya saya aplikasikan ke tanaman cabai bukan dengan semprot, melainkan saya menggunakan kapas. Saya hanya perlukan aromanya yang kuat untuk mengusir lalat buah. Karena kalau sering kita menyemprot menggunakan Kurakron atau lain-lain racun, maka pohon cabai itu pun tidak akan sehat karena besar kemungkinan akan keracunan. Jadi saya memilih untuk menggunakan kapas dan
teman-teman bisa lihat videonya di channel YouTube saya, cara-cara mengusir lalat buah tanpa semprot. Saya memerlukan baunya yang sangat kuat ini untuk mengusir bukan sahaja lalat buah, tetapi juga hama-hama yang ada di sekitar pohon cabai. Apabila kita menggantungkan kapas yang menggunakan kurakron, maka hama-hama mungkin akan menghindar karena baunya sangat kuat. Jadi ini 3 perlu bagi petani yang menanam cabai atau tomat ataupun semangka, karena 2 ini sangat bagus untuk menyelamatkan buah daripada busuk terkena serangan lalat buah. Karena bersifat sistemik, racun ini bisa meresap ke dalam buah dan membunuh sasarannya. Dan juga racun ini bisa digunakan berbagai jenis tanaman seperti bawang merah, kacang hijau, kacang tanah, kakao, kacang kedelai, kubis, kapas, tebu, teh, tembakau, dan tomat. Ini khusus untuk ulat-ulatan. Di sini ada gambarnya. Dan di sini metomil, dangke. Ini sangat bagus untuk ulat, untuk menyelamatkan buah agar bisa panen maksimal. Apabila serangan lalat buahnya banyak, maka perlu rutin untuk menyemprot racun ini. Kalau serangannya begitu banyak, kita perlu menyemprotnya minimal 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Apalagi kalau kita sudah mau panen, itu harus 2 hari sekali. Kalau tidak begitu, mungkin kita akan bisa jadi gagal panen, karena saya pernah mengalaminya. Terlalu banyak serangan lalat buah, maka buah busuk semuanya dan berguguran. Jadi setelah saya tahu, bila saya menggunakan dangke atau langit, ternyata memang sangat-sangat ampuh untuk mengendalikan busuk buah akibat serangan lalat buah. Jadi itu teman-teman untuk lalat buahnya. Nanti saya tunjukkan pohon yang setelah saya semprot menggunakan lanet, akhirnya buah-buahnya bisa membesar dan sehat dan tidak busuk lagi. Ini sisa-sisa serangan lalat buah kemarin, yang busuknya saya sudah buang, dan ini selepas saya semprot maka buah-buahnya bisa selamat dan tidak busuk lagi. Ini tanaman untuk tes di lahan baru. Saya mau melihat apa aktivitas lalat buah di sini banyak. Jadi setelah melakukan penyemprotan, tidak terlihat lagi serangan baru. Tetapi saya masih menyemprot sekitar seminggu sekali untuk mengendalikan jika ada serangan yang tidak kelihatan. Ini tanaman tes untuk melihat hama dan serangan lalat buah. Tetapi alhamdulillah di sini agak kurang serangan lalat buahnya, maka saya agak irit menggunakan racun, dan tanahnya agak subur
Ini pohon cabai yang dari polybag saya tanam di tanah dan ternyata sangat subur. Buah-buah baru sudah mulai keluar, bunga-bunga baru. Ini pohon yang sakit kemarin saya pindahkan dari polybag ke tanah dan ternyata subur dan buah baru sudah keluar. Ini sisa buah yang lama. Jadi di lahan ini mudah-mudahan minimlah serangan lalat buahnya dan hama. Ini tanaman cabai saya yang baru. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Ini dalam proses pembungaan, tetapi hujannya sangat lebat, jadi kondisinya mungkin agak layu terkena sinar matahari karena tanahnya terlalu lembab. Tapi tidak masalah, apabila sudah kering cabainya bisa normal kembali. Ini sekitar 750 pohon cabai dalam proses pembungaan, dan apabila hujannya agak sering hujan di sini, maka saya perlu menyemprotkan pupuk kalsium karena ini bibit cabai lokal. Cabai lokal itu jika hujannya sering hujan, maka kita perlu menyemprot kalsium. Jika tidak, nanti buahnya berkemungkinan akan busuk. Kebiasaannya ujungnya menjadi kuning dan kemudian busuk. Jadi perlu dikocor kalsium dan disemprot. Mudah-mudahan di sini aman-aman dari penyakit. Ini sudah keluar bunga semua, hanya tinggal perawatan dan penyemprotan pupuk. Contoh-contoh bunga sudah keluar. Sekitar 2 minggu lagi sudah, insya Allah sudah jadi buah. Dan hari ini saya melakukan proses perawatan, yaitu meletakkan tali agar tidak tumbang karena angin kuat di sini dan hujannya deras sekali. Dan yang membimbangkan saya di sini adalah serangan kutu kebul, karena kutu kebul itu bisa membawa virus Gemini atau virus kuning. Karena virus itu tidak ada obatnya, maka dan untuk pengaplikasian lanet dan dangke itu sebaiknya ditambah dengan perekat supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau ditambah dengan perekat itu apabila kita menyemprot, dia akan menempel di buah dan bisa meresap dengan baik. Seperti cabai ini, setelah 2 kali semprot sudah tidak ada lagi gejala-gejala lalat buah. Dan ini masih dalam proses pembungaan lagi di bagian atas. Di bagian bawahnya kemarin suatu lebaran 3 hari saya tidak datang, dan ketika itu serangan lalat buah, maka buah di bagian bawah habis.
Setelah itu baru saya lakukan penyemprotan. Dan ini sisa-sisa buah kemarin. Setelah saya semprot, dia tidak busuk. Dan yang merah ini tidak busuk dan tidak gugur. Dan alhamdulillah cabenya sangat subur. Ini karena saya lakukan penyemprotan hormon, dan hormonnya menumbuhkan tunas-tunas baru seperti ini. Dan ini. Kalau mau tahu tentang hormon, sahabat tani bisa lihat video saya di channel saya, yaitu pupuk pelebat buah dan juga hormon. Ada di channel saya, bisa ditonton videonya. Seperti ini, lihat bunganya keluar banyak. Ini tanpa pupuk dasar, hanya tanah bekas tempat pembakaran, arang dan abu, kemudian NPK dikocor, itu saja. Kemudian disemprot dengan pupuk pelebat buah dan juga hormon, dan hasilnya ini lumayan dengan modal yang minim. Dan seluruh tanaman cabai saya tidak menggunakan pupuk dasar. Hanya 2 minggu setelah tanam saya kocor dengan NPK, kemudian disemprot dengan pupuk daun. Apabila sudah muncul bunga, saya semprot dengan pupuk pelebat buah. Dan sekarang sudah nampak hasilnya. Bunga-bunga sudah mulai keluar. Sekitar 1 minggu lagi mungkin sudah rindang. Sudah banyak yang berbutik. Alhamdulillah. Semuanya sudah dalam proses pembungaan. Hanya perlu penyemprotan pupuk kalsium untuk mempertahankan bunga agar tidak rontok. Dan ini yang di polybag, ini untuk sulaman, karena sudah terlewat pindah tanam. Cabenya sudah berbunga, baru saya pindah ke polybag. Dan ini nanti saya akan semprot dengan hormon. Orang bilang kalau pohon cabai sudah besar sudah tidak bagus dipindah, tapi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi sekitar 2 minggu lagi. Oke teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.